warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Tinggal Rupiah dan Bapak Menteri dan teman-teman yang saya banggakan. Tak kenal maka tak dekat, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Pak Abimanyu sebagai moderator. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Nadir Ramadhani, Tri Puspitasari, Fitri Aryani, Nesa Putriani dan Nadir Jafar. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi yaitu yang berjudul tentang struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh Nadir. Yang pertama itu adalah book specialization atau spesialisasi kerja. Di mana spesialisasi kerja ini merupakan pembagian kerja berdasarkan oleh keahlian atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Dan inti dari spesialisasi pekerjaan ini adalah pembagian tugas berdasarkan skill yang dimiliki oleh seseorang, di mana individu ini berkontribusi dalam sebuah organisasi agar tidak ada istilahnya pemborongan tugas oleh seseorang sehingga yang lain juga tidak dapat melakukan hal apapun. Yang kedua ada departmentalization atau departementalisasi yang merupakan metode dalam manajemen yang membagi tugas, peran, keterampilan, dan spesialisasi ke dalam departemen-departemen yang lebih kecil, di mana tujuan dari departmentalization ini adalah untuk mencapai tujuan dari organisasi secara keseluruhan. Departementalisasi ini dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria seperti fungsionalitas, geografi, produk atau layanan, dan basis pelanggan. Selanjutnya adalah chain of command atau rantai komando. Rantai komando sendiri merupakan hierarki wewenang yang dimana tingkat organisasi yang tinggi hingga yang rendah itu terjadi dan menegaskan siapa yang melaporkan, siapa manajer, atau siapa yang akan mempertimbangkan suatu hal tersebut di dalam melakukan pengorganisasian. Yang keempat ada span of control or rentang kendali. Jadi rentang kendali ini merupakan suatu rentang manajemen dan koordinasi di mana yang sangat berhubungan erat dengan koordinasi kegiatan-kegiatan bawahan yang secara efektif. Rentang manajemen ini merupakan salah satu aspek utama dari struktur organisasi yang sangat mempengaruhi seseorang individu bila dia bergabung dengan suatu organisasi. Yang kelima adalah centralization dan decentralization. Sentralisasi atau desentralisasi merupakan suatu kadar di mana pengambilan keputusan dilangsungkan pada tingkat yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Dan jika manajer puncak mengambil keputusan utama dengan hanya sedikit input dari level di bawahnya, maka organisasi ini lebih bersifat sentralistis. Selanjutnya yang terakhir adalah formalization atau formalisasi. Formalisasi ini mengacu pada standarisasi pekerjaan suatu organisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu oleh aturan dan prosedur yang terdapat dalam organisasi tersebut. Silakan ini materi yang akan dijelaskan oleh tim. Struktur mekanistik dan organisasi mekanistik. Organisasi mekanistik atau birokrasi adalah hasil alami dari menyatukan keenam elemen dari struktur organisasi. Berpegang pada prinsip rantai komando, memastikan eksistensi dari sebuah hierarki otoritas formal di mana setiap orang dikendalikan dan diawasi oleh seseorang penyelia. Menjaga rentang kendali kecil pada tingkatan yang lebih tinggi di sebuah organisasi, menciptakan struktur yang tinggi dan impersonal. Yang kedua, organisasi organik. Organisasi organik adalah sebuah bentuk struktur organisasi yang sangat adaptif, longgar dan fleksibel jika dibandingkan dengan organisasi mekanistik yang kaku dan stabil. Alih-alih memiliki pekerjaan dan regulasi yang terstandarisasi, struktur longgar dari organisasi organik memungkinkan organisasi jenis ini untuk berubah secara cepat ketika dibutuhkan. Organisasi jenis ini memiliki pembagian kerja, tetapi pekerjaan yang dilakukan pengawalnya tidak terstandarisasi. Para pekerja umumnya merupakan para profesional yang secara teknis telah mahir dan terlatih untuk menangani beragam masalah. Mereka memerlukan sedikit peraturan formal dan sedikit supervisi langsung karena standar perilaku profesional telah tertanam di dalam diri mereka melalui pelatihan yang mereka dapatkan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Faktor-faktor pilihan struktur kontingensi yang mempengaruhi. 1. Strategi dan struktur. Penelitian atas hubungan ini ia akan meneliti beberapa perusahaan besar,
perusahaan besar AS dan menyimpulkan bahwa perubahan dalam strategi perusahaan menghasilkan perubahan dalam struktur organisasi yang mendukung strateginya. Kedua, ukuran dan struktur menunjukkan bahwa ukuran organisasi cukup garuk di strukturnya. Perusahaan besar biasanya yang memiliki lebih dari 2.000 karyawan cenderung untuk memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, sentralisasi, dan aturan serta regulasi daripada organisasi kecil. Ketiga, teknologi dan struktur. Setiap organisasi menggunakan beberapa bentuk teknologi untuk mengubah input ke dalam output. Sebagai contoh, para pekerja di fasilitas Whirlpool dan Manarus Brazil membuat open microwave dan penyejuk udara melalui lini praktikan terstandarisasi. Para pekerja FedEx Inco memproduksi desain khusus dan pesanan cetakan untuk konsumen individu, dan para pekerja di fasilitas bayar di Karachi. Keempat, ketidakpastian lingkungan dan struktur. Manajemen perusahaan meminimalkan ketidakpastian lingkungan ini dengan menyesuaikan struktur organisasi. Dalam lingkungan yang stabil dan sederhana, bisa mereka masih bisa lebih efektif. Di sisi lain, dengan semakin tingginya ketidakpastian yang ada, suatu organisasi semakin membutuhkan fleksibilitas dari desain organik. Sebagai contoh, lingkungan yang tidak pasti dalam industri perminyakan menurut pengelolaan minyak untuk lebih fleksibel tak lama setelah berangkat menjadi CEO Royal Dutch PLC pada Igras. Sekarang mantan CHO merampingkan struktur perusahaan untuk mengatasi ketidakstabilan industri perminyakan. Salah satu hal yang dilakukan adalah menghasilkan proses yang selalu analisis dan membebani dalam membuat kesepakatan dengan negara-negara OPEC dan produsen minyak besar lainnya. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh Nesa. Nesa, silakan. Desain organisasi dan tradisional. Ketika merancang sebuah struktur, manajer bisa memilih salah satu dari desain-desain organisasi tradisional. Kenapa? Karena struktur ini cenderung bersifat mekanik. Desain organisasi tradisional terdiri dari struktur simpel atau sederhana. Struktur sederhana atau simpel adalah struktur organisasi dengan departementalisasi rendah, rentang kendali luas dan lebar, wewenang terpusat atau sentralisasi, dan formalisasi yang rendah. Kebanyakan struktur ini digunakan oleh pengusaha kecil yang pemilik, pekerja, dan manajernya masih dengan orang yang sama. Yang kedua, struktur fungsional. Struktur fungsional adalah struktur organisasi yang mengelompokkan spesialisasi pekerjaan yang serupa atau identik ke dalam suatu kelompok. Contohnya, semua akuntan ditempatkan di departemen akuntansi atau pembahasan. Yang ketiga ada struktur divisional. Struktur organisasi yang terdiri atas divisi yang terpisah, di mana manajer divisi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab atas operasional kerja unitnya. Contohnya, perusahaan mungkin memiliki divisi untuk lini produk atau pasar regional yang berbeda. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak. Silakan. Desain struktur organisasi desain adaptif. 1. Struktur matriks. Struktur matriks adalah struktur organisasi yang mengatur proyek dengan melibatkan dua atau lebih angkatan untuk setiap proyek. Dalam struktur ini, anggota tim melapor kepada manajer proyek dan kepala departemen mereka. Struktur matriks dimakamkan untuk respon kebutuhan proyek berskala besar yang membutuhkan aplikasi teknologi dan kemampuan memproses data dalam perusahaan. Struktur ini memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika pasar yang berubah. Berikut adalah beberapa ciri-ciri struktur organisasi matriks. Pertama, peran material bersifat fleksibel dan berubah berdasarkan kebutuhan proyek. Yang kedua, manajer proyek memiliki kewarganegaraan setara secara horizontal. Yang ketiga, ada rantai komando ganda di mana anak buah mereka memiliki lebih dari satu manajer proyek. Yang keempat, ada pelaporan ganda di mana anak buah melapor pada manajer proyek dan pemimpinan fungsional. Yang kedua, ada komunitas praktik agar komunitas praktik berfungsi dengan baik. Pertama, dapatkan dukungan dari manajemen tingkat atas dan tentukan ekspektasi yang jelas. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang akan menarik karyawan dan membuat mereka selalu ingin kembali. Yang ketiga, untuk meminta saran, berbincang, dan berbagi pengetahuan. Yang ketiga, ada organisasi virtual. Organisasi virtual adalah jaringan perusahaan yang saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan teknologi informasi.
keempat adalah komunitas praktisi, adalah kelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan baik dengan berinteraksi dengan secara rutin. Yang keenam ada organisasi jaringan. Organisasi jaringan adalah struktur perusahaan yang terdesentralisasi dan beroperasi sebagai unit bisnis atau jaringan bisnis yang otonom. Struktur ini berbeda dengan struktur hierarkis terpusat tradisional. Itulah materi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Sesi ini kami tutup, kami lanjutkan dengan sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Struktur organisasi desain adaptif. Yang pertama ada struktur tim. Struktur tim biasanya terdiri dari beberapa komponen utama tergantung pada tujuan dan fungsi tim tersebut. Berikut adalah elemen umum dalam struktur tim. Yang pertama, pimpin tim. Kedua, anggota tim. Tiga, koordinator. Keempat, spesialis. Yang kelima, dukungan administratif. Struktur ini dapat disesuaikan berdasarkan ukuran tim, jenis proyek, dan organisasi. Kedua, organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar adalah sebuah konsep di mana suatu organisasi secara terus-menerus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Ini bukan sekedar tempat bekerja, tetapi juga sebuah komunitas pembelajaran yang mendorong setiap individu di dalamnya untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuannya. Ciri-ciri utama organisasi pembelajar: yang pertama, fokus pada pembelajaran; yang kedua, beradaptasi dengan perubahan; yang ketiga, membagi pengetahuan; yang keempat, mendorong inovasi; dan yang kelima, visi bersama. Selanjutnya adalah telekomuting atau kerja jarak jauh adalah salah satu pilihan metode baru yang melibatkan teknologi untuk menyelesaikan suatu pekerja dari jarak jauh. Kategori telekomuting atau teleworking work from home terdiri atas 3 jenis, yaitu home based work, working, mode working, dan satellite of flight. Selanjutnya ada flex time. Adalah kebijakan kerja fleksibel yang memungkinkan kita untuk menyesuaikan waktu mulai dan selesai hari mereka bekerja. Dan selanjutnya adalah tenaga kerja kontingen, di mana tenaga kerja kontingen atau tenaga kerja kontingen ini merupakan pekerja yang bekerja untuk suatu organisasi secara sementara atau bisa dikatakan sebagai karyawan kontrak. Proses selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Bunga. Sebelumnya, perkenalkan saya Bunga dari kelompok 1 ingin bertanya, kapan struktur fungsional tracking digunakan? Coba jelaskan. Terima kasih. Baiklah, saya Fadlin. Di sini saya sebagai moderator akan jawab pertanyaan dari Bunga. Yaitu jawabannya adalah struktur fungsional yang digunakan dalam berbagai situasi, namun paling efektif dalam kondisi-kondisi berikut. Perusahaan yang lebih kecil atau sedang berkembang, struktur ini sangat baik, mampu membantu perusahaan yang mengorganisir diri seiring pertumbuhannya. Kedua, yaitu organisasi produk atau layanan yang relatif stabil. Jika produk atau layanan perusahaan yang tidak sering berubah, struktur fungsional dapat memberikan stabilitas dan efisien. Ketiga, yaitu perusahaan yang ingin menekankan efisiensi, yaitu dengan memusatkan keahlian dalam satu departemen, struktur fungsional dapat memberikan efisiensi. Keempat, yaitu organisasi yang membutuhkan pengawasan yang kuat. Struktur ini memungkinkan manajemen memiliki kontrol yang besar atas departemen mereka. Apakah cukup? Baiklah, sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh saya. Di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan dari kesimpulan komponen struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen unit kerja. Di dalam organisasi, struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi kegiatan-kegiatan yang berbeda yang diintegrasikan atau disebut koordinasi. Selain itu, daripada struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Sekian saja kesimpulan dari kelompok kami. Baiklah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.